Saya hanya ingin menyampaikan bahwa bisa nggak ya kita ini begitu mendengar ayat dan hadis belajar. Yuk kita belajar. Namanya Islam sudah jatuh 200-an tahun ini. Yuk kita, bisa nggak kita gitu mencoba untuk belajar seperti Umar radhiyallahu anhu. Begitu kan mendengarkan Nabi mengatakan gantungkan cambuk, Umar ke pasar beli cambuk, Pak. Nggak pakai mikir itu kira-kira analisanya apa, hikmahnya apa, nggak pakai mikir. Tadi orang-orang yang beriman mendukungnya, menolongnya, mengikuti cahaya yang diturunkan pada Quran cahaya. Nggak percaya? Itu masalah kita nggak percaya. Makanya kita tawar, usahlah tadi itu. Saking nggak percayanya kalau Quran cahaya, ya kan? Bisa nggak gitu? Umar pergi ke pasar beli cambuk, gantung di temboknya. Diumumkan, kau lihat cambuk itu pada anak-anaknya. Kau lihat cambuk itu yang akan membuat kalian beradab. Simple, Pak. Bisa nggak? Hasilnya antum lihat, hasilnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, betul? Salah satu putra beliau dan putra-putra beliau yang lain. Dahsyat hasilnya. Salah satunya Ummul Mukminin, Hafsah radhiyallahu anha. Gimana bisa nggak ya? Nggak nawar gitu bisa kira-kira. Bahkan kita beriman tanpa bukti. Hari ini kita beriman masih perlu bukti, Pak. Kalau mau dibuktikan silakan. Mukmin ini diajari untuk melek. Mukmin ini kita diajari afala tatafakkarun, tadabbarun. Betul? Suruh kita berpikir, tadabbur, mengkaji, menganalisa. Silahkan diteliti. Masukkan lab, silahkan diteliti sana. Para ahli berbagai bidang ilmu silahkan. Tapi orang untuk beriman tidak perlu bukti lab. Hari ini kita beriman perlu bukti lab. Rasul bersabda, la yashraban ahadukum qa'imah. Seseorang di antara kalian jangan minum sambil berdiri. Contoh. Tentu saya tidak bahas hukumnya karena hukumnya ada pembahasan sendiri. Karena Rasul juga pernah minum sambil berdiri. Pembahasan fikihnya ada. Bagaimana menyikapi dua hal itu. Di hadis ini, hadis yang disampaikan para ulama bahwa ini Nabi menyampaikan jangan minum sambil berdiri. Kita jangan minum sambil berdiri. Susah kan kita menerapkan ya, Pak? Susah, Pak. Suatu hari kita dapat SMS dari teman kita. Menurut penelitian, ternyata ginjal kita ini ada katupnya. Begitu kita duduk, otomatis tertutup katup itu. Sehingga air yang mulai tercemar hari ini, yang kita minum, dia akan otomatis tidak merusak ginjal kita. Sehatlah ginjal kita. Besok kita bilang, mulai besok Pak, saya minum sambil duduk. Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alaihi wa rattilil Qur'an tartila. Nang qiyamul lail. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Betul? Asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tahajud. Susah kita tahajud, Pak. Tapi begitu besok baca buku penelitian, ada disertasi S3, betapa dahsyatnya tahajud untuk kesehatan kita. Mulai besok saya tahajud, Pak. Pertanyaan saya, ini Anda melaksanakan syariat karena perintah Allah dan Rasulnya atau karena ya? Yuk kita teliti ulang. Betul, yuk kita teliti ulang hidup. Ini konkret, Pak. Saya bersama-sama dengan Bapak Ibu, yuk konkret hidup kita semua hari ini. Kita beriman masih perlu bukti. Saya ceritakan sahabat Nabi SAW. Suatu hari Rasulullah SAW sholat bersama sahabat. Antum pernah dengar kisah ini? Begitu sholat Nabi SAW, datang Jibril memberitahu salah satu sendalnya ada najisnya, betul? Nah, Nabi buang sendalnya. Sambil sholat Nabi lepas sendalnya. Lepas sendalnya, begitu salam, Nabi heran, kenapa sendal sahabat numpuk di sana? Nabi bertanya, ada apa dengan sendal kalian? Lihat sahabat terus radhiyallahu anhum ajma'in, para pemimpin bumi yang menutup Persia Romawi, lihat mereka. Apa mereka orang bodoh? La haula wala quwwata illa billah. Mereka pemimpin peradaban dunia, mereka pemimpin yang menutup Persia Romawi.
peradaban terbesar zaman itu. Apa mereka orang bodoh yang, kenapa mereka nggak bertanya, kenapa tidak kritis? Karena Anda kritis maka tidak pernah menang negeri ini. Untuk syariat, untuk syariat. Saya tidak mengajari antum tidak jadi orang pintar. Jadilah seperti sahabat Nabi SAW. Sahabat menjawab, ya Rasulullah, kau sholat, kau lepas sebelah sendalmu. Maka kami pun sholat, kami lepas sebelah sendal kami. Sederhana buat kami. Betul kan? Itu. Subhanallah. Terus gimana? Kita lanjutkan apa enggak ini? Baru mukotimah masalahnya nih. Saya juga bingung, dari tadi masih mukotimah nih Pak. Belum masuk tentang pendidikannya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, saya sering berbahagia. Saya mengoreksi diri saya sendiri dan mari kita koreksi semua diri kita masing-masing. Saya tidak mengoreksi Bapak Ibu, saya sebenarnya kalimat untuk saya diri sendiri. Oh inilah, yuk mari kita koreksi. Ternyata benar ya, benar sabda Rasul kita. Innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Ini hadis tiba-tiba menjadi fresh buat kita begitu kita sudah saya paparkan dari jam 6 tadi itu. Sesungguhnya yang pernah menghancurkan umat sebelum kalian, kata Rasul, adalah kalian banyak bertanya. La haula wala quwwata illa billah. Kalian banyak bertanya. Memang nggak boleh Pak nanya. Sabar dulu. Tenang dikit ya kan. Kita nih ngeyelnya itu Pak yang masalah ya kan. Iya. Nabi bersabda, yang pernah menghancurkan umat sebelum kalian banyak bertanya dan terlalu sering berbeda dengan nabinya. Kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Waktu saya 10 menit lagi, saya mau cerita tentang pendidikan sekarang. Ini muqaddimah panjang lebar tadi itu. 10 menit saja saya ngasih. Nanti ada pertanyaan 15 menit insya Allah kata Ustaz Ahmadi. Gitu Ustaz ya. Sebelum saya sampaikan tentang sejarah pendidikan dalam Islam. Tentu dengan muqaddimah tadi. Muqaddimah tadi Pak, muqaddimahnya. Kenapa saya muqaddimah sekuat itu? Karena tanpa muqaddimah itu kita pasti akan ngelawan. Kita pasti akan ngeyel, susah nerimanya. Susah menerimanya. Nanti kalau bertanya silahkan, itu diperintahkan oleh ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu nanya kepada ahlinya memang ingin tahu kebenaran. Beda dengan Bani Israel, banyak nanya gara-gara ingin menghindari kewajiban. Yang motong sapi itu, bedakan itu cara nanyanya. Ya, bedakan itu. Nah, saya kasih contoh. Ini di dunia pendidikan. Yuk saya bacakan hadis. Dinyatakan sahih oleh sebagian ulama, dinyatakan hasan sebagai sebagian yang lain. Hadis riwayat Abu Dawud dalam sunannya Rasul bersabda. Mari kita renungi hadis ini. Kalau temanya sering kita dengar, cuma di aplikasi kita tiba-tiba jadi lupa hadis ini. Hasan? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan, saya tadi janji membacakan sebuah hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan minad dunya lam yajid 'urfal jannah. Hadis sahih. Siapa yang menuntut sebuah ilmu, belajar sebuah ilmu yang seharusnya niatnya ikhlas karena Allah, tapi ternyata dia belajar karena ingin mendapatkan dunia, maka dia tidak akan pernah mencium aroma surga.
Yuk kita bawa hadis ini pada aplikasi kita sekolah sekarang. Kalau orang tua memilihkan anaknya sebuah kampus, kau sekolah di sini nak, kau sekolah kampus di sini nak, apa pertimbangannya? Satu, ijazah. Dua, nama tenarnya sekolah itu. Tiga, pekerjaan yang menjanjikan. Yang mana yang bukan dunia? Yang mana yang bukan dunia? Semua dunia. Lam yajid urfal jannah. Hadis sahih, bukan lagi dari Sunan Abi Dawud. Ya, saya tidak tahu bagaimana nih untuk kita hari ini. Kehidupan ini sahih. Para ulama membahas ini panjang lebar bab ini. Syekh bin Baz rahimahullah taala ketika ditanya tentang hadis ini, pertanyaannya begini, Syekh, saya ini kan belajar memang ingin kerja. Kata beliau, Anda harus segera taubatan nasuha. Wallahul azim, itu jawaban beliau. Taubatan nasuha, dan lanjutkan pekerjaanmu, itu halal buatmu. Tapi niatmu yang pernah salah, niat yang an-niyah al-fasidah, kata beliau. Niat yang rusak itu harus ditobati. Terus gimana sekarang hari ini kita? Orang tua setiap nyekolahkan anaknya nggak jauh dari pekerjaan. Betul? Kalau tema ikhlas sudah sering kita ngajinya, Pak. Oh, ikhlas sering, oh, ria apalagi bahas sudah sering. Tiba-tiba kita lupa di aplikasinya. Akhirnya setiap sekolah nanya, Pak, di sini ijazahnya gimana, Pak? Betul kan? Ayo Pak, kita koreksi Mas. Saya koreksi diri saya. Saya koreksi diri saya. Saya punya anak juga, Pak. Anak saya baru 4. Koreksi diri saya. Ya Pak Ibu, silakan koreksi keluarga masing-masing. Kita masih bertanya. Di sini aja ada ijazah. Terus nanti ada yang nanya, masih ngeyel lagi. Kan penting Pak ijazah pahala. Kita ini susah banget terus. Subhanallahal-azim. Jadi inilah akhirnya membuat kita compang-camping muslimin hari ini. Akhirnya hilanglah amanah bumi ini dari tangan muslimin. Kita jadi bangsa kalah bahkan di negeri sendiri.